Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film psikopat yang berasal dari Jepang. Film ini sendiri berjudul Shime yang pernah dirilis pada tahun 2024 kemarin. Berkisah tentang seorang guru yang kesehariannya cuman mengajar, dan mengajar. Namun tanpa diduga keanehan demi keanehan pun mulai terjadi di dalam kelas tersebut. Bahkan membuat beberapa murid menjadi psikopat sadis. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang berprofesi sebagai seorang guru bernama Tatkuji Matsuoka. Kita panggil aja si Bapak Tatkuji ya. Pada kala itu dia sedang mengajari murid-muridnya bagaimana cara memasak yang baik dan juga benar. Setelah itu Tatkuji menghampiri seorang murid bernama Tatsiro. Karena dari tadi dia kelihatan ngelamun. Tatsiro kemudian menjelaskan bahwa dia mendengar ada suara lonceng yang seolah ingin berbicara kepada dirinya. Namun Tatkuji sama sekali tidak percaya dan menganggap bahwa Tatsiro sedang berhalusinasi saja. Lalu ketika pelajaran sudah selesai dan Tatkuji sedang beres-beres, dia tiba-tiba terdiam sebab dia juga mendengar ada suara lonceng yang tadi dikatakan oleh Tatsiro. Lalu ketika Tatkuji pulang, dia tiba-tiba dihampiri oleh dua orang murid yang berkata bahwa tadi sempat dihampiri oleh Tatsiro yang tiba-tiba menanyakan alamat Tatkuji. Namun setelah melihat gelagat Tatsiro yang dirasa cukup aneh, akhirnya kedua murid itu pun memutuskan untuk pergi dan tidak memberikan alamat apapun. Di hari libur, Tatkuji kemudian menemui salah seorang bos dari restoran ternama di kota tersebut. Di situ si bos mengajak Tatkuji untuk memasak di restoran miliknya dengan bayaran yang cukup fantastis. Tanpa pikir panjang, Tatkuji pun langsung mengiyakan tawaran tersebut sambil menjelaskan bahwa dia mampu memasak beberapa makanan enak, terutama makanan dari Prancis. Keesokan harinya Tatkuji pun kembali mengajar murid-muridnya mengenai tutor mengolah gandum yang baik dan juga benar. Akan tetapi nih guys, bukannya mencontoh Tatkuji, di situ Tatsiro malah menusuk-nusuk gandum tersebut layaknya orang yang lagi stres. Namun ketika Tatkuji menegurnya, Tatsiro tiba-tiba tersenyum layaknya psikopat sambil berkata, "Guru, kini separuh otakku sudah kusayat dan kuganti menggunakan mesin." Mendengar hal tersebut Tatkuji tidak percaya. Namun untuk membuat gurunya semakin percaya, Tatsiro tiba-tiba menyayat lehernya sendiri guna menunjukkan mesin yang katanya ada di dalam otak. Pasca kejadian tersebut, seorang detektif lokal bernama Otsuki menghampiri Tatkuji guna menanyakan apakah insiden seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Tatkuji berkata tidak pernah, sebab tempat tersebut dianggap sebagai tempat untuk orang-orang menenangkan diri dengan diajari bagaimana caranya memasak. Keesokan harinya Tatkuji pun menjelaskan bagaimana cara memotong ayam yang benar kepada muridnya bernama Akemi. Namun setelah dikasih tahu panjang lebar, tetap saja si Akemi yang lemot ini tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka dari itu Tatkuji menyuruh Akemi untuk meng-skip tutorial memotong ayam.
Namun anehnya lagi, si Akemi ini malah marah sambil meminta penjelasan yang logis kenapa dia diperbolehkan untuk meng-skip cara memotong ayam. Aduh, bener-bener ribet ya. Kemudian dengan brutal ketika Akemi membelakangi Tatkuji, di situ Tatkuji langsung menusuk-nusuk muridnya sampai tewas. Dan yang lebih gilanya lagi, mayat tersebut lalu dibawa menuju tempat pegunungan yang sangat jauh untuk dibuang dan dikubur di tempat itu. Setelah itu dia pulang ke rumah dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya ketika Tatkuji baru sampai di sekolah, dia tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang siswinya yang berkata bahwa Tatkuji sedang ditunggu oleh Akemi. Padahal seperti yang kita tahu bahwa kemarin Akemi sudah tewas. Dan ketika sampai di dalam, si siswi merasa bingung karena Akemi tiba-tiba menghilang. Kejadian itu pula bersamaan dengan Tatkuji yang berteriak sekencang-kencangnya. Namun di sini kita belum dijelaskan kenapa dia berteriak. Setelah itu Tatkuji memutuskan untuk pulang. Namun anehnya Tatkuji tiba-tiba melihat ke arah cermin sambil menatap dirinya sendiri. Lagi-lagi kita tidak dijelaskan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh Tatkuji. Di bawah, dia didatangi oleh detektif dengan menanyakan mengenai hilangnya Akemi. Namun dikarenakan tidak ada bukti yang mengarah kepada Tatkuji, Tatkuji pun langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya Tatkuji kemudian bertemu lagi dengan si pemilik restoran sebelumnya. Namun sekarang si owner tiba-tiba nggak jadi buat mengajak Tatkuji untuk bekerja sama sebab Tatkuji dianggap sebagai orang yang aneh. Ya, いいんですよ。松岡さん。トロアンビーユの味ですか。素材を生かしつつ、ではこれでお互い理解し合えたと。大変有意義な会話でした。 Dan tidak lama setelah mereka pergi, di belakang Tatkuji melihat ada seorang customer yang mencoba akan membunuh customer lain menggunakan pisau makan. Tidak hanya itu, ketika Tatkuji pulang ke rumah, dia melihat kelakuan istri dan anaknya yang berkelakuan aneh. Di tengah-tengah ketakutan dan stres seperti itu, tiba-tiba bel rumahnya pun berbunyi. Dan ketika dicek, dia sama sekali tidak melihat siapapun. Setelah itu Tatkuji memeriksa ke jalan raya, namun tetap dia tidak melihat siapapun. Setelah itu juga dia kemudian kembali masuk ke dalam rumah dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Tamat ending yang benar-benar what the fuck dan sangat tidak diharapkan penonton, guys. So itu deh guys, sebuah film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Menurut kalian apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam film ini? Dan apa maksud bunyi lonceng yang sebelumnya kita dengar? Tapi terlepas semua kekonyolan di dalam film ini, menurut saya pribadi feel horor dan psikopat di dalam film ini tuh bener-bener se-creepy itu sih. Apalagi pas bagian si Tatshiro senyum dan bagian Tatkuji membunuh muridnya sendiri. Dan gak heran juga ya, film-film psikopat Jepang kayak gini tuh pasti punya ending yang benar-benar membedulkan. Kadang gantung, kadang juga plot twist, dan kadang juga punya ending yang gak jelas seperti ini. Oke, segitu dulu aja film yang saya ceritakan. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya, dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang saya bahas. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.